ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq, muka senyum kepada saudaramu. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Rahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali hari kita dengan senantiasa memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya zat tempat kita bergantung, satu-satunya zat yang pantas untuk kita puji. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah kita bisa hidup, dialah yang memberikan kita kehidupan, dan untuk dia jugalah kita hidup. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia, berikan untuk dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhwati fillah, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang juga senantiasa memperbanyak selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita benar-benar mencintainya dan benar-benar merindukannya. Sosok
figur yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Bahkan dia lebih berjasa dari orang tua kita sendiri. Kalaulah orang tua kita sebagai asbab memberikan kehidupan kita di dunia, tapi Rasulullah SAW adalah sebagai asbab yang akan memberikan kebahagiaan baik di dunia dan juga di akhirat kelak. Oleh karena itu taatilah sunnah-sunnahnya, berbahagialah untuk berada di atas sunnah-sunnahnya, istiqamahlah. Orang-orang yang berjalan istiqamah di atas sunnah Rasulullah SAW, insya Allah di akhirat kelak dia akan istiqamah berjalan di atas sirat. Nanti di akhirat, di mahsyar, itu ada titian, ada jembatan, ada sirat. Berbagai macam beragam cara orang yang melewati sirat itu. Kalau ingin istiqamah melewati titian itu, istiqamahlah berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita insya Allah layak dan pantas untuk mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya dia pula lah yang diberikan keistimewaan itu pada hari mahsyar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 perkara yang diberikan kepada beliau dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Salah satu dari yang 5 itu adalah u'titus syafa'ah. Saya diberikan syafaat, kesempatan untuk memberikan syafaat. Dulu Rasul meminta itu kepada Allah. Ada berapa hal yang diminta dulu oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Rasul meminta agar umatnya terhindar dari perpecahan. Itu tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi yang dikabulkan oleh Allah adalah izinkan nanti saya di akhirat kelak untuk memberikan syafaat. Dan Allah mengizinkan itu. Jadi mudah-mudahan kita insya Allah bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian tauhid, kajian akidah melalui sebuah buku Syarah Salasatil Usul Al-Muntaqa min Syuruhi Salasatil Usul. Kita sudah sampai pada Al-Martabatus Tsalitsah, tingkatan yang ketiga dalam beragama itu adalah ihsan. Islam, iman, ihsan. Kita sudah sampai pada ihsan itu. Pada pertemuan yang sebelumnya kita berikan penjelasan tentang definisi yang datang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ihsan dan beberapa dalil yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sendiri mengatakan bahwa ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah anta'budallah, kamu menyembah Allah, kamu beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tapi sekiranya kamu tidak melihatnya, karena tadi kan ka'annaka. Ka'annaka itu seolah-olah. Seolah-olah itu berarti tidak melihat secara langsung. Ini yang sudah kita berikan penjelasan bahwa sesungguhnya untuk selama hidup di dunia melihat secara langsung kepada Allah itu tidak akan pernah terjadi, bahkan tak terjadi pun di kalangan para al-anbiya war rusul. Baik di kalangan para nabi dan rasul, apalagi kalangan selain daripada nabi dan rasul.
Apakah Rasul melihat Allah langsung waktu Isra Mi'raj? Dijawab oleh hadis Aisyah Ummul Mukminin yang bertanya kepada Rasul. Rasul menjawab, nurun anna araha. Nurun, ada cahaya yang meliputi. Anna araha. Anna itu bermakna kaifa araha. Bagaimana mungkin saya bisa melihat. Jadi tidak akan mungkin. Maka ka'annaka tarahu. Seolah-olah kamu melihatnya. Ditinggalkan oleh Allah kemungkinan bisa melihat itu nanti di surga sebagai kenikmatan yang bisa melebihi kenikmatan surga itu sendiri. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika memang engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka. Yang harus kita yakini adalah bahwa sesungguhnya Allah melihat kamu. Kita tidak bisa melihat langsung, hanya seolah-olah kita melihatnya. Kalau memang tidak bisa melihat, berarti yang harus kita yakini adalah Allah yang selalu melihat kita. Ayatnya, hadisnya insyaallah dan alhamdulillah sudah kita berikan penjelasan juga. Akan ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quranul Karim yang mendukung ihsan yang didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Wa tawakkal, bertawakkallah kepada Al-Azizur Rahim, yang maha mulia, yang maha perkasa dan maha rahim, maha penyayang. Dialah sumber rahmat dan kasih sayang itu. Maka kita hanya boleh bertawakal kepada Dia yang maha segala-galanya, yang ada di ayat Al-Aziz Ar-Rahim. Enggak ada tempat lain kita bertawakal selain daripada Allah. Karena selain daripada Allah tidak pantas untuk kita jadikan tempat bertawakal, karena Dia tidak memiliki sifat-sifat yang pantas untuk kita bertawakal kepadanya. Hanya Allah lah yang pantas, karena Allah itu maha segala-galanya. Alladzi yaraka hina taqum, di mana Allah itu yaraka hina taqum, yang menyaksikan, melihat kamu ketika kamu berdiri malam hari. Kalau ada yang bangun qiyam, Allah melihatnya. Ibadah-ibadah yang dilakukan, Allah pasti akan melihatnya. Wa taqallubaka fis sajidin. Taqallubaka fis sajidin. Ibadah kita seperti sholat yang disebutkan sujud, biasa disebut dengan sujud karena inti dari penghambaan kita kepada Allah, di mana kita paling dekat dengan Allah itu ada pada saat kita sujud. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan bisa jadi sujud itu adalah ibadah yang memang lama kita lakukan, karena memang Rasul pun menyuruh untuk melakukan itu. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Hambaku itu paling dekat denganku adalah ketika dalam keadaan sujud. Fa aksirud doa, maka perbanyaklah doa pada saat sujud itu. Nah, semua yang kita lakukan itu Allah yaraka, Allah melihat. Ketika berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, dan bolak-balik dalam beribadah itu yang dilakukan pada saat sujud. Semua gerakan-gerakan dari ibadah tidak akan ada yang tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan fa illam takun tarahu fa innahu yarak, jika kamu tidak mampu melihatnya maka Allah pasti melihatmu. Inilah di antara ayatnya. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dan tentu akan banyak ayat yang lain, di antaranya juga
Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kamu berada dalam satu keadaan apapun, wa ma tatlu minhu min Qur'an, dan tidak pula lah kamu membaca apapun di antara ayat-ayat Al-Qur'an, wala ta'maluna min amalin, dan tidak pula kamu mengamalkan satu amalan. Di sini min amalin dalam bentuk nakirah. Nakirah itu biasanya oleh ulama usul itu salah satu dari bentuk sigat umum, min siyagil umum. Apalagi di sini adalah nakira ba'da nafi. Nakira yang terletak setelah nafi itu faedahnya menunjukkan umum. Min amalin berarti tidaklah kamu kerjakan amal apapun, masuk ke dalamnya semua bentuk amalan. Karena amalan dalam kehidupan kita yang diatur oleh Rasul kita sangatlah banyak. Nah, dari semua yang dilakukan itu illa kunna 'alaikum syuhuda, kecuali kami, kata Allah Subhanahu wa taala, 'alaikum syuhuda, menyaksikan atas semua perbuatan-perbuatan yang telah atau yang sedang kalian lakukan. Oleh karena itu jangan pernah ragu untuk memperbanyak amal saleh, karena tidak akan ada satupun yang luput dari catatan malaikat Allah, dan tidak akan ada satupun yang tidak disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biarlah Allah yang menjadi saksi, biarlah malaikat yang mencatatnya. Tidak mesti kita pula yang ikut-ikut mengambil fungsi malaikat itu. Karena kadang-kadang kita belum mulai beramal tapi sudah masuk ke Facebook. Belum dilaksanakan kebaikan itu, tetapi save di sini ya katanya, itu tuh bahasanya itu dipoto-foto dulu sisi kiri kanan, baru pegang Quran tuh, dipoto itu. Nah, save di sini ya katanya, biarlah Facebook yang menjaga, nggak biarkan malaikat yang menjaga, biarkan malaikat yang mencatat amalan kita. Kita tidak pula mengatakan itu perbuatan yang haram dan lain sebagainya. Kita khawatir itu berpeluang untuk merusak niat. Syaitan itu pintar sekali dalam menggoda kita. Kalau syaitan itu tidak mampu menghentikan kita dari beramal saleh, ini SOP syaitan ini. Syaitan punya SOP dia, standar operasional prosedur. Yang pertama kali yang diinginkan syaitan apa? Kita berhenti dari beramal saleh. Yang seharusnya kita sholat, tidak jadi sholat. Itu inginnya yang pertama sekali. Yang seharusnya kita baca Quran, tidak jadi baca Quran. Itu niat pertamanya, tujuan pertamanya. Tapi seandainya tidak mampu dia mencegah kita dari beramal saleh, maka yang kedua sasarannya adalah kita kurangi perbuatan itu. Seharusnya baca Qur'annya 2 halaman jadi satu halaman. Seharusnya salat tahajudnya 4 jadi 2. Seharusnya duhanya lebih, nanti dikurangi. Pokoknya dikurangi. Kalau tidak bisa juga dikurangi, ini orang ini semangat kali beribadah, ini goda, ini tidak juga, dia akan rusak niat kita. Berarti dia akan rusak niat kita. Kerjakanlah kebaikan itu, tidak apa-apa. Tapi niat yang dirusaknya. Nah, jadi kita khawatir dengan cara seperti itu bisa merusak niat. Dalam berbuat maksiat pun dia punya SOP-nya. Yang diinginkan oleh syaitan yang pertama sekali adalah kita langsung mengerjakan. Langsung terlaksana oleh kita perbuatan itu niat inginnya setan itu. Perbuatan maksiat itu hendaknya kita kerjakan. Tapi kalau seandainya tidak mampu dia membuat kita terjebak pada kemaksiatan, setidaknya kita punya andil dalam berbuat maksiat.
Saya tidak ikut, saya minum mabuk-mabukan tuh. Cuma dia yang jual. Dia tidak ikut minum, tapi yang jual dia. Berarti dia punya andil enggak? Punya andil. Nah, oleh karena itu waspadai SOP-nya ini. Dan syaitan itu fokus dalam tugasnya. Satu itulah tugas syaitan itu. Maka sukses dia. Kita ngapa tidak sukses? Banyak kali yang mau dikerjakan. Tidak fokus kita dalam satu hal yang kita tuju, yang kita ingin ini semua mau didapatkan. Nah, syaitan fokus dengan satu tugas dan itu janjinya sama Allah. Ketika dia minta panjangkan umurnya kepada Allah, diterima oleh Allah. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Beri saya kesempatan hidup nanti sampai pada hari berbangkit. Dan tujuannya apa? Untuk memperbanyak kawan di dalam surga. Satu saja tugasnya, dan dia minta dipanjangkan umurnya kepada Allah, Allah berikan itu. Allah berikan, dan dia benar-benar melaksanakan fungsinya. Oleh karena itu ikhwati fillah, karena Allah menyaksikan dan malaikatnya mencatat, maka serahkan semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakinlah tidak akan ada satupun kebaikan yang telah kita lakukan yang akan luput dari catatan itu. Dan tidak ada pula satu dosa yang telah kita lakukan kecuali juga akan masuk dalam catatan itu. Memohon ampunlah kepada Allah agar catatan itu dihapus. Agar dosa kita dimaafkan dan catatannya dihapus. Maka kita diminta untuk beristighfar dan memohon maaf kepada Allah. Karena Allah itu afuun ghafur. Afuun ghafur. Ada di antara penjelasan yang datang dari para ulama, apa beda antara al-maghfirah dengan al-afu? Kan al-maghfirah berarti ampunan. Kalau al-afu maaf. Di antara perbedaannya yang pernah saya baca itu begini. Kalau al-maghfirah, Allah Subhanahu wa ta'ala melupakan dan menghapus dosa, memaafkan kita dari kesalahan. Tapi kalau al-afu itu lebih tinggi daripadanya, karena sampai catatan pun bisa bersih. Catatan pun bisa bersih. Kalau maghfirah, diampuni kita oleh Allah. Udah, Allah melupakan atau Allah tidak lagi menganggap itu sebagai sebuah dosa. Kalau al-afu, sampai bisa terhapus pun dari catatan. Maka ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seandainya malam ini malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan dalam doa saya? Rasul mengajarkan Aisyah ketika itu dan memilih kata afu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini kata yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Ini yang kamu ucapkan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Kalau sudah dimaafkan berarti dilupakan segala-galanya, termasuk terhapus dalam catatan. Innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka memohonlah kepada Allah dengan memperbanyak istighfar dan juga memperbanyak mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat digandeng afuun ghafur itu. Dalam beberapa ayat disebutkan kedua sifat itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Oleh karena itu, berdasarkan definisi Nabi tadi, hakikatul ihsan an ta'budallaha ta'ala fi maqamaini.
berdasarkan definisi Nabi dan ayat-ayat yang disebutkan tadi, bahwa hakikat dari ihsan itu adalah anta'budallaha ta'ala fi maqamaini. Kamu beribadah menyembah Allah fi maqamaini, pada dua makam, dua kedudukan. Maqamain. Yang pertama, maqamul musyahadah. Maqamul musyahadah, makam kedudukan yang musyahadah, wahia akmalul martabataini wa afdalul maqamaini. Ini martabat yang tertinggi, yang paling utama, yang paling sempurna. Apa itu? Maqamul musyahadah. Tapi jangan disalahpahami musyahadah sebagaimana yang dipahami oleh sebahagian orang-orang sufi. Musyahadah seolah-olah kita menyaksikan Allah, hanya sampai pada seolah-olah, karena Nabi sendiri mengatakan ka'annaka tarahu. Beda dengan sebagian kelompok sufi yang mengatakan musyahadah ada saat di mana kita langsung bisa melihat Allah dan benar-benar melihat Allah dengan riyadhah, dengan berbagai macam bentuk pelatihan-pelatihan, zikir-zikir tertentu, ibadah-ibadah tertentu, yang pada saatnya nanti kalau sudah sampai pada makamnya, pada puncaknya, maka kita akan bisa melihat Allah secara langsung. Dan itu di dunia. Ini pemahaman yang salah, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah melihat kepada Allah secara langsung bisa di dunia, Nabi lah yang paling pantas untuk melihatnya. Tidak ada orang yang lebih saleh daripada Nabi kita. Tidak ada orang yang lebih baik daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang mungkin, maka dialah yang paling pantas untuk melihatnya. Tapi masih ada hijab. Itu tidak akan terbuka kecuali nanti. Nanti di akhirat kelak baru ada kemungkinan untuk itu. Nabi Musa saja ketika meminta untuk diperlihatkan, karena umatnya meminta, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Umat Nabi Musa bilang, kami tidak akan melihat, tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai kami melihat Allah secara jahra, secara terang. Tapi tidak bisa. Kata Allah, unzur ilal jabal, coba pandang ke bukit sana, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Coba lihat kepada bukit itu. Kalau bukit itu masih utuh, fasawfa tarani. Ketika itu Nabi Musa pingsan. Itu Nabi itu orang yang taat, dekat sama Allah, dibimbing langsung oleh Allah. Turun suhub-suhub kepada Nabi Musa, pingsan. Falamma tajalla, ketika Allah mencoba untuk tajalla, untuk memperlihatkan, tetapi itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah, oleh karena itu yang dimaksud dan maqamul musyahadah tetap saja ka'annahu yusyahidullah, seolah-olah dia menyaksikan Allah. Li'anna Allah, karena sesungguhnya Allah innama hala bainal mu'minina wa baina ru'yatihi fi hazihi dunya, fi hazil hayatid dunya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hala bainal mu'minin, masih memberikan penghalang hijab antara orang-orang mukmin wa baina ru'yatihi, dan antara nanti untuk melihat Allah fi hadhil hayatid dunya. Dalam kehidupan dunia ini Allah masih berikan hijab itu, belum diambil, belum dilepaskan. Nanti di akhirat baru fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Nanti baru kasyafna, kami buka hijab itu dari pandangan. Fabasarukal yawma hadid, basaruka, pandanganmu di hari itu hadid. Hadid itu hiddah, tajam. Ketika hijab sudah dibuka,
barulah ada kemampuan untuk melihat Allah, dan itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Dan itu kenikmatan yang bisa mengalahkan kenikmatan dari surga itu sendiri. Lillazina amanul husna wa ziyadah. Orang-orang beriman mendapatkan surga wa ziyadah, tapi ada bonus, ada tambahan. Nabi sendiri yang menafsirkan tambahan itu. Apa bonus yang akan diberikan? An-nadharu ila wajhillahil kirim, melihat kepada wajah Allah yang mulia. Lalu tiba-tiba ada orang sekarang menolak Allah tidak punya wajah. Tiba-tiba ada orang tidak percaya kalau Allah tidak punya. Kalau dibilang ada, ini mujassimah. Ini kelompok musyabbiha. Tidak boleh kita musyabbiha, tidak boleh juga mujassimah. Tapi Allah punya zat. Kita wajib yakin bahwa Allah punya zat. Dan salah satu dari sifat zatiyah untuk Allah yang disampaikan Allah langsung adalah wajah. Dan jangan pernah menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Seperti apa? Wallahu alam. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Mudah kali dalam berakidah ini. Allah bilang, kita yakin. Allah sebutkan ini, kita imani. Jangan cari-cari seperti apa. Kenapa kita mempersulit diri? Maka terkadang, dan bukan terkadang, sering kesulitan dalam beragama itu kita sendiri yang menciptakannya. Jadi kesulitan dalam beragama itu sering kita sendiri yang menciptakan. Padahal agama sangat mudah. Inna hadzal dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Sungguh agama ini sangat mudah, kata Rasul. Enggak akan ada yang mencoba untuk menandinginya, kecuali dia akan kalah sendiri. Dalam persoalan akidah, dalam persoalan ibadah, dalam persoalan-persoalan yang lain, yusrun, karena din itu masuk semuanya. Akidah sangat mudah. Nabi dengan para sahabatnya berakidah dan begitu mudah dan sederhana. Allah bilang, kita yakin. Allah sebutkan begini, kita imani. Lalu kenapa tiba ada analisa-analisa yang bermacam-macam dari berbagai aliran, khususnya pada aliran kalam. Ini kalau wajah, berarti wajah ini jarihah atau tidak? Mulai bertanya. Jarihah itu bagian dari anggota tubuh yang terbayang oleh kita adalah tubuh. Kalau disebut wajah. Kalau seandainya dia tubuh atau jisim, nanti ada ada jauhar, ada arat, ada ukuran panjangnya, ada begininya. Untuk apa analisa ini semua? Allah sudah bilang laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah. Kalau sudah dibilang tidak ada yang sama, kenapa harus dianalisa lagi? Udah selesai, dia bilang wajah, udah saya percaya. Jangan-jangan orang-orang yang tak percaya Allah punya wajah, dia tidak mendapatkan kenikmatan itu di surga nanti. Apa yang mau ditengoknya, dia tidak percaya dengan adanya wajah. Jadi yakin dengan Al-Quran, yakin dengan hadis Nabi. Dia bilang wajah-wajah. Mudah-mudahan kita semua bisa melihat Allah nanti di akhirat kelak. Wujuhun yawma idzin nadhirah, berseri-seri wajah orang-orang beriman itu. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, kepada Rabbnya dia melihat. Yang mentakwil-takwilkan tadi apa katanya? Nazirah di sini bukanlah pandangan wajah, tapi nazirah di situ artinya adalah yantazirus thawab. Hari itu wajah orang-orang beriman berseri-seri, yantaziru thawaballah, menunggu-nunggu balasan dari Allah. Padahal balasan surga sudah dapat. Thawab mana lagi? Karena surga sudah didapat.
Dan an-nazar itu ziyadah. Nazar itu tambahan nikmat, bonus. Sawab, apalagi yang mau ditunggu? Dan kata nazar, kata ulama lughah, kata nazar kalau dihubungkan sama wajah pasti artinya melihat. Kata nazar dalam bahasa Arab yang digandengkan dengan wajah, maka pasti artinya melihat, bukan yantazir. Di samping itu, kita tidak pernah mendapatkan dalil manapun bahwa nazar di situ artinya adalah yantazir. Padahal untuk menafsirkan Al-Quranul Karim bisa dengan tafsirkan ayat dengan ayat. Ada ndak ayat lain yang mengatakan bahwa itu artinya menunggu pahala? Atau at-tafsiru bis sunnah, menafsirkan ayat dengan hadis Nabi, dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Ada ndak kira-kira hadis yang mengatakan itu? Atau yang ketiga, tingkatan tafsir ketiga, at-tafsiru bi aqwali sahabah, menafsirkan ayat dengan aqwal, pandangan, pendapat para sahabat. Adakah di antara sahabat-sahabat mulia dulu yang mengartikan itu? Atau tidak? Kalau tidak ketemu yang tiga ini jangan diterima. Karena yang tiga itu adalah tingkatan penafsiran yang paling utama, dan itu model dalam penafsiran. Yang berikutnya itu sudah menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Jadi, ikhwati fillah, maqamu al-musyahadah ini yang pertama dari apa yang didefinisikan oleh Nabi. Yang kedua, maqamul muraqabah. Jadi maqamul musyahadah seolah-olah yang kedua maqamul muraqabah. Artinya adalah antas tahdira annallaha yaraka bi an ta'taqida dzalik. Antas tahdir annallaha yarak. Kamu merasakan kehadiran Allah. Merasakan kehadirannya, bahwa sesungguhnya Allah yaraka, Allah melihat kamu, bi an ta'taqida dzalik. Kamu mesti meyakini itu. Kita rasakan kehadiran Allah. Kita kalau merasakan kehadiran Allah dalam setiap keadaan kita, insya Allah kita akan selamat dari berbagai macam bentuk dosa dan kesalahan. Kita terjebak pada dosa itu pasti di saat-saat hati kita lalai dari mengingat Allah. Kita terjebak dalam perbuatan-perbuatan kemaksiatan itu dipastikan pada saat hati kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika selalu merasakan kehadiran Allah bersama kita, selalu merasa bahwa Allah melihat kita, menatap kita, maka insya Allah itu adalah cara yang terbaik untuk menjaga diri kita dari kemaksiatan. Itu pagarnya. Sebagaimana yang diberikan perumpamaan dulu, diberikan perumpamaan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bahwa penjaga hati yang paling tepat itu adalah zikrullah. Ketika beliau memberikan perumpamaan, ada perumpamaan dari Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Kalau nggak salah dulu pernah saya sampaikan perumpamaan ini. Sebuah rumah, kalau seandainya rumah itu di dalamnya ada perhiasan, lalu tidak ada penjaganya, ini rumah ini akan begitu mudah untuk dimasuki oleh maling. Karena di dalamnya ada perhiasan yang sangat berharga, tapi penjaganya tidak ada. Tapi kalau seandainya penjaganya ada, rumah raja umpamanya, beliau mengumpamakan gitu, Baitul Malik, rumah raja, itu dijaga ketat, anjingnya aja besar dari kita. Gimana mungkin maling bisa masuk karena penjagaannya begitu ketat. Belum mengumpamakan iman yang ada di hati, kalau tidak dijaga, inilah yang akan diincar terus oleh iblis dan syaitan. Iman itu jauh lebih berharga dari perhiasan itu. Dari semua bentuk perhiasan, iman lebih berharga dari itu. Ada di dalam sebuah rumah, dan itu hati kita. Kalau tidak dijaga, inilah akan diincar terus oleh iblis dan syaitan. Kalau dijaga, maka iblis tidak akan mampu menggoda. Apa penjagaan yang paling tepat? Zikrullah.
merasakan kehadiran Allah. Zikir di situ bukan sekedar menyebut, karena zikir ada dua makna. Ada zikir dalam artian menyebut, ada zikir dalam artian mengingat. Yang lebih luas untuk arti zikir itu mengingat. Karena menyebut ada tempat-tempat di mana malah kita dilarang menyebut secara lisan. Tapi mengingat tidak ada batas. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. 3 itu aja tempat kita diminta mengingat Allah. Di luar yang 3 ini tidak usah ingat Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring. Ternyata kita enggak lepas dari 3 keadaan ini. Dan itu salah satu dari bentuk balaghatul Quran. Betapa sempurnanya bahasa Al-Quran. Singkat bahasanya tapi memuat seluruh makna yang ada di dalamnya. Keadaan apapun kita hanya akan berada pada salah satu dari yang 3 ini. Dan 3 itulah tempat di mana kita selalu zikrullah, mengingat. Dan kalau itu pagarnya, berarti insya Allah kita bisa selamat, dan itu bagian dari bentuk muraqabah. Muraqabah, kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan merasakan kehadiran Allah, merasakan kehadiran orang terdekat. Merasakan kehadiran orang terdekat saja bisa membuat kita selamat. Sebagaimana selamatnya Nabi Yusuf dari godaan Zulaikha, seolah-olah dia melihat wajah ayahnya. Jadi kan diperlihatkan oleh Allah apa ayatnya, hamma bihi wa hammat biha, apa ayat dalam surat Yusuf, lupa saya. Ketika sudah si perempuan itu pun sudah menggebu-gebu, dan Nabi Yusuf pun hampir bisa, kalaulah bukan karena dia melihat, walaulah an ra'a burhana rabbi, kalaulah bukan karena ia melihat burhan. Kalau ditengok penafsiran para ulama, di antara makna burhan, Allah perlihatkan wajah ayahnya di hadapan Nabi Yusuf. Jadi hampir kalau ndak ingat, ini ayah saya, karena ayahnya selalu menasihati anaknya. Maka sebagai ayah perlu kita sering menasihati anak-anak kita, karena ketika anak kita ingat nasihat itu, insya Allah dia bisa terlepas dari hal-hal yang tidak baik. Kalau sering kita memberikan nasihat seperti itu, sampaikan hal-hal yang baik, nak jangan begini, nak jangan begini. Satu saat ketika dia sudah sendiri, mungkin ada peluang untuk melakukan kesalahan, tapi pada saat dia teringat wajah ayahnya, itu saja bisa menghindarkan kita. Apalagi kalau yang selalu ada dalam hati kita adalah merasakan kehadiran Allah yang Maha Pemberi nikmat. Yang kita ingat dari Allah itu ya sifat-sifat baiknya tadi itu, yang maha segala-galanya itu. Kita hidup karena Dia, kita bernapas karena Dia. Nikmat yang ada tidak akan bisa kecuali karena Dia. Mungkinkah nikmat yang diberikan Allah ini untuk berbuat maksiat? Itu namanya zikrullah. Karena berapa banyak orang yang mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalamnya. Allah berikan nikmat melimpah, tapi nikmat itu justru menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zikrullahnya lemah, kalau merasakan kehadiran Allah tidak ada, nikmat yang diberikan Allah pun kita gunakan untuk mendurhakai Allah sendiri. Itu tentu satu sikap yang sangat tidak wajar. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi maqamul musyahadah dan maqamul muraqabah ini 2 maqam ihsan yang memang harus selalu ada. Poin terakhir barangkali karena waktu juga ingin saya sampaikan min asbabit tahalli
bihatainil martabatain. Apa sebab-sebab yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan dua martabat ini? Untuk mendapatkan ihsan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita, apa caranya? Ini penting. Yaitu yang pertama, sihatul ilmi. Sihatul ilmi. Al-ilmu sahih. Ilmu yang benar. Landasannya mesti kepada ilmu yang benar. Ilmu yang benar itu apa? Ilmu yang benar itu sumbernya akurat, pahamnya betul. Apa sumber agama yang paling akurat? Al-Quran, Sunnah. As-sunnatus sahihah. Kalau Quran itu sudah pasti dia mutawatir. Mutawatir baik itu qat'iyul lurud itu Al-Quranul Karim. Dan sudah pasti benar. Tidak boleh kita meragukan satu ayat pun dari Al-Quranul Karim. Karena keberadaannya sudah pasti benar. Dan yang kedua adalah as-sunnatus sahihah. Sunnah yang sahih. Baik mutawatir maupun ahad. Oleh karena itu, kebenaran ilmu itu sumbernya jelas, kemudian pahamnya juga betul. Dan paham yang paling betul dalam beragama dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih tadi adalah fahmus sahabah. Adalah pemahamannya para sahabat. Kalau sudah mulai melenceng dari pemahaman para sahabat, maka alamat kita akan menyimpang dalam beragama. Oleh karena itu bagaimana kita berakidah, tengok bagaimana sahabat berakidah. Bagaimana Nabi berakidah? Bagaimana Nabi mengajarkan para sahabat dalam persoalan akidah? Ini sihatul ilmi sangat penting sekali, dan paham terhadap ilmu itu sangat penting. Karena agama ini bukan apa maunya kita. Agama ini adalah apa maunya Allah bersama Rasulnya. Yang diinginkan oleh dia berdua, Allah bersama Rasulnya, itulah yang harus kita inginkan juga di dalam beragama. Aqidatan wa ibadah. Baik dalam persoalan akidah maupun dalam persoalan ibadah. Nih, betapa banyak orang yang ngaku-ngaku membawa akidah-akidah baru, dalamnya menyimpang. Ngaku pula itu dari sahabat. Ngaku pula itu dari generasi terbaik. Padahal ketika dijadikan atau dicoba cari landasannya, tidak ketemu dari apa yang dipahami oleh Nabi. Pertama, sihatul ilmi. Kesalahan memaknai musyahadah oleh kelompok sufi yang kita jelaskan tadi, itu karena yang bermasalah ada di sini. Ada pada sihatul ilmi dengan kesalahan di dalam memahami. Kalau memang ilmunya yang sudah tidak benar, tidak sahih, berarti pasti akan menandakan penyimpangan. Dan bagaimana mungkin kita bisa ihsan dengan hadis-hadis yang dhaif? Bagaimana mungkin kita bisa sampai ke tingkat ihsan dengan ilmu-ilmu yang tidak sahih? Oleh karena itu, syarat pertamanya memang adalah sihatul ilmi. Sahkan dulu ilmu itu, sahihkan dulu ilmu itu. Dan kesahihan ilmu dalam beragama sumbernya jelas, Al-Quran dan Sunnah, dan pahamnya pun datang dari pemahaman yang tergaransi. Nabi memberikan garansi kepada generasi terbaik dulu. Kalau memang beragama sudah diawali dengan ilmu yang tidak sahih, maka yang akan hadir dalam kehidupan kita adalah penyimpangan demi penyimpangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sihatun niyah.
Pertama apa tadi? Sihhatul ilmi. Berupayalah semaksimal mungkin untuk mengambil al-ilmu sahih. Semua sudah terang. Imam Malik mengatakan, lan tasluha hadhil ummah illa bima saluhat bi awailuha. Enggak akan pernah umat ini menjadi baik kecuali dengan cara baiknya generasi terbaik dulu. Dengan apa mereka dulu baik? Betapa jahiliyahnya mereka dulu. Hadir Nabi di tengah-tengah mereka, membawa asbab as-sa'adah, asbabul khair, sebab-sebab kebaikan dan kebahagiaan, dan mereka berubah menjadi baik. Sebab itu pula lah yang akan bisa membuat kita hari ini menjadi baik. Yang pertama, sehatul ilmi, dan yang kedua, sehatun niyah. Niat kita yang harus selalu untuk kebaikan. Kita ingin cari ilmu ini untuk apa? Kita ingin mencoba kembali kepada pemahaman yang benar itu untuk apa? Untuk ketenaran kah? Untuk tersohor kah? Untuk viral kah? Zaman sekarang zaman viral seperti yang kita katakan tadi. Inginkah bahwa kita ingin disebut sebagai orang yang paling alim, orang paling benar? Jangan-jangan dia yang pertama lebih duluan masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penyebabnya bukan karena amalannya. Amalannya bagus sekali. Jihad amal bagus enggak? Berinfak amal bagus enggak? Baca Quran amal bagus enggak? Tapi kenapa kok lebih duluan masuk neraka? Yang bermasalah berarti ada pada sini hati, niat. Amal baik, tapi kalau seandainya tidak niatnya benar, maka itu juga tidak bisa. Oleh karena itu, sihatul ilmi saja itu tidak cukup. Harus diikutkan dengan sihatun niyah. Luruskan niat kita dari sekarang. Niat inilah yang akan membuat kita berbeda-beda nanti ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara sahabat yang baru saja mengucapkan la ilaha illallah. Baru saja mengucapkan la ilaha illallah. Masuk Islam dia dengan ucapan itu. Datang ajakan untuk berperang. Ikut berperang di jalan Allah. Mati pula dia dalam peperangan itu. Apa kata Rasul? Huwa min ahlil jannah. Dia ahli surga kata Rasul. Padahal modalnya belum banyak. Modalnya hanya la ilaha illallah yang datang keyakinan itu dari hati. Yang paling dalam dan tidak diganggu sedikit pun oleh kesyirikan. Itu aja modalnya. Belum sholat, apalagi haji. Apalagi zakat. Tapi Rasul bilang, huwa min ahlil jannah. Ada di antara sahabat yang lain yang udah berkali-kali ikut berperang bersama Rasul. Tidak terhitung lagi berapa jumlah panah, tusukan-tusukan di badannya. Pas dia wafat, apa kata Rasul? Huwa min ahlin nar. Dia adalah ahli neraka. Heran sahabat, kok Nabi bilang ahli neraka ini? Padahal dia orang yang selalu ikut berjihad, berjuang. Dicoba telusuri. Ternyata ketika banyak tusukan-tusukan panah, dia agak menjauh dari kawan-kawannya, merasa tidak sanggup lagi menahan tusukan-tusukan itu, dan akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, sehatun niyah ini sesuatu yang menjadi penting untuk menggapai al-ihsan. Ibadah kepada Allah secara ihsan tidak dapat tidak diikutkan, harus diikutkan dengan sihatun niyah. Yang ketiga, wa husnul amal, baikkan pelaksanaannya. Ikhlas, ilmu sudah benar, niat sudah baik, tapi kalau mengerjakannya asal-asalan, berarti juga belum akan sampai kepada al-ihsan. Dan ketika kita sudah merasa benar-benar sempurna mengerjakannya,
ruku kita sudah betul, sujud kita sudah betul, tetapi diikutkan dengan yang keempat, wal i'tirafu bit taqsiri fi haqqillah. Akui diri kita ini sebenarnya masih belum sempurna dalam memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan muncul pula kesombongan. Tetaplah memohon ampun kepada Allah atas kekurangan-kekurangan amal kita, karena hanya Allah lah yang tahu hakikat dari apa yang telah kita lakukan. Kita sudah berikan infak itu untuk Allah, atas nama Allah. Setelah itu mohon ampun kepada Allah. Jangan-jangan yang kita berikan ini sebenarnya seharusnya lebih dari itu. Atau jangan-jangan ada terselip sedikit-sedikit dari niat yang salah dalam pelaksanaan ibadah. Maka kita merasa muqassir, kita merasa ada taksir, ada kekurangan di situ dalam melaksanakan hak-hak Allah. Mudah-mudahan Allah menyempurnakannya, mudah-mudahan Allah memaafkan kekurangan-kekurangan itu atau menganggap dia sudah sempurna. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Ini barangkali yang menjadi kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam persoalan ihsan sebagai tingkatan ketiga dalam beragama, nah ini adalah tingkatan tertinggi yang akan menyempurnakan keislaman dan keimanan kita. Islam, iman, maka disempurnakan dengan al-ihsan dalam artian yang sesungguhnya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah selalu membuka hati kita, semangat terus untuk belajar dan semangat terus untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Sebelum kita tutup, barangkali ada 1 atau 2 pertanyaan. Kalau ada, nah silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya kurang begitu jelas ini. Iya, kita mau membayangkan apa, itu kan enggak tahu kita apa yang mau kita bayangkan. Jangan nanti salah dalam bayangan. Salah dalam bayangan. Lafaz Allah, nanti syaitan bawa pikiran kita kemana-mana itu. Ada di dinding lafaz Allah, teringat pula lafaz itu. Di sekeliling lafaz itu kayaknya ada hiasan-hiasan. Akhirnya nanti pikiran kita jadi kemana-mana. Dikarenakan memang kita tidak punya alasan kemana kita harus mengingatnya, ya berarti memang tidak perlu untuk dicari-carikan cara untuk mengingat yang tadi itu. Tetapi yang jelas kan Rasul sudah bilang, seandainya kalian tak bisa melihat, berarti Rasul sudah menafikan itu. Ambil poin yang kedua. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Maka yang paling harus kita yakini itu adalah yang kita mampu. Allah tidak pernah menuntut kita untuk yang kita tidak mampu. Karena sudah dinafikan kemampuan melihat, berarti kita tidak mesti fokus ke situ. Tinggal fokus yang keduanya. Apa itu? Muraqabah. Kita merasa bahwa Allah selalu melihat kita. Nah, dengan merasakan itulah, dan itu insya Allah kita mampu.
Karena Allah yang menyuruh melakukannya, Rasul yang menganjurkan. Tidak mungkin kita disuruh melakukan sesuatu yang kita tidak mampu. Nah, oleh karena itu, tidak mesti kita mencari-cari seperti tadi, karena khawatirnya seperti itu. Coba nanti akan terjadi itu. Apalagi kita pernah melihat kaligrafi. Pernah melihat kaligrafi lafaz Allah yang diukir-ukir, lafaznya sedikit saja, tapi ukirannya, jangan-jangan nanti kita lebih banyak mengingat ukirannya itu daripada membayang-bayangkan lafaz. Oleh karena itu, merasa bahwa kita dilihat. Kita merasakan bahwa kita dilihat oleh Allah. Sedangkan bos aja kalau lihat, itu pura-pura kerja semua tuh kan. Tapi kalau keluar bosnya nanti dari kantor, baca koran, main game, buka laptop, main game kartu-kartu, segala macam. Pas masuk bosnya, langsung pura-pura kerja. Maka semangat merasa bahwa kita dipantau terus oleh Allah, ditatap terus oleh Allah, itu akan bisa memunculkan pertanyaan dalam hati kita. Apa pertanyaan yang muncul dalam hati? Pantaskah kita bermaksiat dan kita sedang dilihat oleh Allah? Pantaskah kita bermaksiat sementara kita bernapas, ini Dia yang memberikan oksigen? Pantaskah kita bermaksiat, badan kita kuat berbuat maksiat itu hanya karena Allah yang memberikan kesehatan? Kalaulah disakitkan kita oleh Allah semua, kita nggak bisa melangkah kemanapun. Sekarang diberikannya kesehatan. Pantaskah sehat itu untuk mendurhakainya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah kalau muncul selalu di hati kita, itu bisa membantu kita untuk muraqabah, merasa selalu dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Fadhal. Iya, karena memang tidak bisa, karena sudah diberikan ada penutup, kita belum bisa ke situ. Cuma kan seolah-olah kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu. Kalau seandainya tidak, ini sebenarnya isyarat bahwa memang kita tidak akan bisa melihatnya dalam kehidupan di dunia. Maka Nabi memberikan solusi. Ketika yang bagian pertama ini tidak bisa, tidak mungkin, maka pindah kepada bagian kedua yang kita bisa. Dan yang kita bisa itu adalah merasa muraqabah. Nastahdir hudur Allah. Kita merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, ikhwati fil silakan. Iya, apakah harus secara bersamaan? Kalau kita menyebut lalu tidak diikutkan dengan hati, saya kira ini sia-sia ini. Menyebut tapi tidak diikutkan dengan hati, jangan-jangan kita sedang mimpi, jangan-jangan kita sedang tidak sadarkan diri. Tapi kalau mengingat tanpa menyebut, mungkin mengingat tapi tidak langsung menyebut. Kalau menyebut itu memang seharusnya ikut di dalamnya hati. Maka ketika kita sholat, saat kita bertakbir Allahu Akbar, itu kan lisan kita berucap. Bukankah kita harus menghadirkan hati? Oleh karena itu, ketika kita menyebut Allah, itu memang seharusnya yang ikut adalah hati, agar tidak terkesan asal-asalan. Coba kalau ada orang berdoa, maunya tangannya dia mengangkat tangan begini berdoa, tapi matanya entah kemana-mana, karena masjidnya bagus
sibuk nengok masjid, tapi dia berdoa juga nih. Ya Allah, tapi nengok masjid. Gimana kira-kira? Kan seolah-olah bermain-main kan? Padahal doa itu satu bentuk cara untuk menghusukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu ikutkanlah ucapan kita dengan hati, tapi dalam kondisi tertentu untuk mengingat bisa saja lisan tidak berucap, seperti yang dalam keadaan yang dicontohkan tadi. Oh, itu kan jongkok Pak Ustaz, tidak duduk. Jongkok itu sebenarnya duduk. Karena kita hanya berada pada 3 keadaan. Atau baring itu baring punggung begini, atau baring yang jelas itu adalah baring. Saya kira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, silakan. Wallahu a'lam. Yang jelas kalau kita lihat zahirun nas, zahirul hadis, memang adalah orang yang sholat subuh lalu ia berzikir di tempat di mana dia sholat, kan begitu. Lalu kemudian nanti dia sholat dua rakaat. Nabi tidak menyebut, tidak ada bahasa isyraq itu langsung dari Nabi, tapi cuma di situ sampai terbit matahari. Ada sebagian yang menganggap ini hadis tidak sampai ketika sahih, tapi banyak yang menghukumkannya sebagai hadis yang dapat untuk diamalkan. Kalau itu dia lakukan, maka dapatlah dia seperti pahala haji kan, tamatan tamah, sempurna. Sekarang bagaimana? Saya sholat di sini nih, cuma karena ada kajian di sana, saya pergi ke sana. Apakah ada isyraq atau tidak? Allahu a'lam. Cuma kalau dikerjakan dikarenakan oleh kita tidak meninggalkan zikir, kan intinya kan tidak melakukan apapun kecuali perbuatan baik. Sekarang melangkahkan kaki itu kan bagian dari perbuatan baik, yang kalau seandainya dia tidak lakukan, berarti dia mungkin tidak mendapatkan kebaikan dari majelis itu kan. Seharusnya dia pergi, tapi kalau tidak dia tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari yang ada pada majelis tadi. Nah, oleh karena itu wallahu alam, silakan untuk dikerjakan, semoga Allah tetap bisa menerima, karena kita meninggalkan majelis itu bukan untuk sesuatu yang memang di dalamnya tidak mengandung kebaikan. Tapi kalau secara zahir berarti tidak kan, karena di tempat kan. Nah, kalau sudah di tempat ya laksanakan di tempat, tapi ada kebaikan lain yang ingin kita kejar. Zikir di tempat sangat baik sekali, tapi kita kehilangan fadilah majelisnya. Nah, sekarang kita ingin mengejar fadilah majelis, banyak fadilah majelis. Melangkahkan kaki ke majelis saja itu sudah mendekatkan ke surga Allah, belum sampai ke majelis lagi itu. Man salaka tariqan, salaka itu kan baru berjalan kan, sudah ada fadilahnya. Pas nanti sampai ke majelis, nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa sallat alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kita mau mengejar itu. Mudah-mudahan Allah menerima semua itu sebagai kebaikan, dan saya secara pribadi lebih cenderung untuk mengikuti yang mengatakan kalau ingin mengerjakan sholat setelah itu silahkan untuk dikerjakan. Mudah-mudahan tetap sama dengan yang ada ya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, saya kira cukup ya, jam 7:04. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Ada sesuatu yang sekedar untuk menginformasikan dalam yang hubungannya dengan masjid kita. Yang pertama sekali ya, terima kasih kepada seluruh donatur yang telah memberikan hartanya dimanapun ia berada
Untuk turab kita alhamdulillah sudah bisa kita selesaikan. Ragu-ragu memulainya, tapi kata kawan-kawan mulai aja katanya, insya Allah nanti itu selesai itu. Dan ternyata alhamdulillah turab kita sudah selesai. Untuk ke depan insya Allah kita akan lihat ke bagian atas insya Allah untuk pelafonnya, karena kalau pas sholat siang, sholat Jumat itu kayaknya hawanya panas sekali. Alhamdulillah ada kipas, tapi pada masa Nabi tidak ada juga kipas dulu kan. Hati mereka tenang karena di hati mereka ada surga, jadi mereka tetap aja sepanas apapun mereka tetap aja. Cuma kita ini sudah dimanja dalam kehidupan kita. Sudah dimanja oleh teknologi, dibuat orang ingin pula kita membuatnya. Rencana ke depan kita akan coba lihat ke atas untuk plafonnya. Kalau ada kawan-kawan nanti kawan yang punya kawan lagi ya kan gini masalahnya nih kan. Ini Ustaz Nanda ini banyak kawannya. Rencana kita akan mencoba untuk membuat plafonnya. Kita minta kepada Pak Dasman untuk mencoba menghitung-hitung, katanya 1 meter itu kira-kira 200. Sementara luasnya 17 kali 17. Berarti tidak sampai 400 itu ya. Kalau 20 400 ya. Ini 17 kali 17 dengan 1 meter itu 200.000. Diperkirakan kira-kira 60 Pak Dasman ya. 60-65 ya kira-kira. Iya ya, biayanya kira-kira 60-65. Kalau bersama-sama saya kira tidak akan berat. Ini sebenarnya 65 itu kan tidak banyak, itu selesai sama Pak Ade sendiri sebenarnya kan. Cuma khawatir nanti dia aja yang masuk surga, itu masalahnya. Dia melompat-lompat masuk surga, kita terseok-seok kan. Bisa dia sendiri. Maka kalau dia mau semua, kita tidak terima itu. Nanti tidak dapat yang lain kan. Tidak kebagian yang lain nanti. Kalau mau separuh dia boleh, tidak apa-apa lah kan. Maaf bercanda. Ya, jadi sedikit demi sedikit yang kawan punya kawannya lagi, ini saya kira tidak akan lama itu untuk mencari. Ada barangkali yang 1 meter, 2 meter. Pokoknya kalau ada yang mau semua kita mungkin tidak. Nanti nggak kebagian pahala yang lain, itu masalahnya. Insya Allah mohon doa dari semua kita dan semoga Allah memudahkan biar ibadah kita semakin nyaman. Lagian juga burung terbang pagi-pagi ada nampak. Walaupun ada persoalan para ulama kan itu tidak termasuk najis kita. Tapi nengok banyak tai burung itu kan tidak nyaman juga kita. Kalau sudah ada pelapon mengurangi kerja juga kan, kita tidak lagi sibuk dalam mengurus hal-hal yang kecil seperti itu, tapi kita bisa fokus pada ibadah-ibadah. Jadi itu sekedar informasi, tapi kepastian angka mungkin nanti dipastikan, tapi diperkirakan kira-kira 1 meter itu 200. Semoga Allah memudahkan apa yang kita niatkan dan semoga Allah menerima semua amal kebaikan kita. Terima kasih. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun dimanapun dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini. Bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman
bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq, muka senyum kepada saudaramu.